Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Indah Saputri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tafsir sastra karya H.B. Jazin. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi atau latar belakang H.B. Jazin. Nama lengkap beliau Hans Bagu Jazin. Dia adalah laki-laki kelahiran Gorontalo 31 Juli 1917. Riwayat pendidikannya tergolong sekuler. Tamat dari Government HIS Gorontalo pada 1932, kemudian ia melanjutkan ke HBS di Medan dan lulus pada tahun 1939. 18 tahun kemudian, pada tahun 1957, dia berhasil menamatkan studinya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kemudian memperdalam pengetahuan dalam bidang ilmu perbandingan kesusastraan di Universitas Yale, Amerika Serikat pada tahun 1953 sampai 1959. Jazin adalah tokoh yang sudah tidak asing lagi dalam kesusastraan Indonesia. Gayus Siagian menyebutnya Paus Kesusastraan Indonesia. Profesor Teu menyebutnya penjaga sastra Indonesia. Sedangkan Ari Budiman menyebutnya kritikus sastra yang bekerja secara cermat dan kontinu. Kemudian Muhammad Haji Rustandi Kartakusuma memberinya julukan penerjemah yang baik. Dan Profesor Harsha W. Batiar ketika masih menjabat sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1975, pernah mengatakan Fakultas Sastra Universitas Indonesia sendiri sudah sejak tahun 1969 ingin mengangkat H.B. Jazin sebagai guru besar di fakultas tersebut. Kemudian beberapa karya dari H.B. Jazin, di antaranya yang pertama, Tafsir Sastra, Pengantar Teori dan Metodologi. Buku ini merupakan salah satu karya paling terkenal H.B. Jazin dalam bidang tafsir sastra. Yang kemudian, Sastra dan Konflik. Buku ini membahas sebagai aspek sastra Indonesia, termasuk analisis tentang karya sastra, kritik sastra, dan sejarah perkembangan sastra Indonesia. Yang ketiga, Pemilihan dan Pengkajian Bahasa Asing. Dalam buku ini, H.B. Jazin mengulas bagaimana memilih dan mengkaji bahan-bahan sastra, terutama dalam konteks pendidikan sastra. Yang keempat, Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik dan Isai. Buku ini berisi kumpulan tulisan kritik H.B. Jazin tentang karya-karya sastra Indonesia modern. Selanjutnya, contoh penafsiran dari tafsir sastra H.B. Jazin. Yang pertama, penafsiran tema puisi. Puisi Aku karya Chairil Anwar. Dalam tafsirnya, H.B. Jazin mungkin akan menginterpretasikan tema kesepian, ketidakpastian, dan eksistensialisme dalam puisi Aku karya Chairil Anwar. Yang kedua, penafsiran simbolis dalam Ronggeng Dukuh Paro karya Pramudia Anantatur. H.B. Jazin bisa membahas simbolis dari ronggeng karya dalam novel Ronggeng Dukuh Paro dan bagaimana simbol ini mewakilkan perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat desa. Yang ketiga, penafsiran psikologi karakter dan tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Hamka. Dalam tafsirnya, H.B. Jazin mungkin akan menggali psikologi karakter tokoh utama yaitu Zainuddin dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ia bisa menjelaskan bagaimana konflik internal karakter tercermin dalam perjalanan cerita tersebut. Selanjutnya, penafsiran sejarah dan konteks sosial dalam Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. H.B. Jazin mungkin akan menyoroti bagaimana bumi manusia mencerminkan kondisi sosial dan politik di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan memahami bagaimana sejarah dalam konteks sosial mempengaruhi karakter dan plot dalam novel tersebut. Selanjutnya, penafsiran dalam tafsir sastra H.B. Jazin didasarkan pada pemahaman terhadap teks sastra, penggunaan bahasa dan gaya penulisan, serta pengaruh konteks sejarah dan budaya. Sekian penjelasan mengenai tafsir sastra karya H.B. Jazin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.